Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Oktaberika Putri, NIM 1906111001003. Di sini saya sebagai penyaji satu yang akan menjelaskan mengenai pengertian media pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamilatul Muniroh, NIM 1906111000120 dari kelas 2C. Perkenalkan, nama saya Silvi Rahardini Eka Pratiwi, NIM 1906111000119, kelas 2C. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Almira Ina Sabita, NIM 1906111000112. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam media pembelajaran. Pendidikan di Indonesia sekarang ini sedang mengalami tidak baik-baik saja karena adanya pandemi COVID-19. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan social distancing dan di rumah saja. Nah, hal ini mengakibatkan proses belajar dan mengajar di sekolahan secara langsung ditiadakan dan diganti dengan pembelajaran daring dari rumah masing-masing. Nah, tidak hanya mahasiswa saja yang melakukan pembelajaran daring ini, melainkan seluruh tingkat pendidikan, baik PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Nah, dengan adanya masalah yang sekarang ini kita hadapi, perlu diadakannya upaya-upaya untuk mengajar secara efektif meskipun di rumah saja dengan memanfaatkan media untuk pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih media pembelajaran itu. Media pembelajaran menurut Briggs tahun 1977 adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi materi pembelajaran, misalnya buku, video, film, dan lain sebagainya. Nah, kemudian menurut National Education Association tahun 1969, media pembelajaran adalah sarana komunikasi berbentuk cetak maupun pandang dengar, termasuk teknologi perangkat keras dan posisi media pembelajaran. Itu ada lagi menurut Gagne tahun 1970 mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta dapat mendorong siswa untuk belajar. Nah, hal serupa juga disampaikan oleh Umar Hamalik tahun 1986. Beliau menyatakan nilai praktis media pembelajaran diantaranya adalah membangkitkan motivasi dan merangsang kegiatan belajar siswa. Nah, ada satu lagi menurut Muhammad Yaumi tahun 2018, beliau menyatakan bahwa media pembelajaran adalah semua bentuk peralatan fisik yang didesain secara terencana untuk menyampaikan informasi dan membangun interaksi. Nah, peralatan fisik yang dimaksud oleh Muhammad Yaumi ini adalah bahan cetak, visual, audiovisual, multimedia, dan web. Nah, dari pernyataan kelima ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan dan merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Seperti itu. Fungsi dan manfaat media pembelajaran. Pemanfaatan media yang relevan di dalam kelas mampu mengoptimalkan proses pembelajaran. Bagi siswa, media dapat dijadikan sebagai jembatan untuk berpikir kritis dan berbuat. Agar media pembelajaran dapat dimanfaatkan dengan baik,
guru perlu mengetahui kebutuhan pembelajaran serta permasalahan pembelajaran yang akan dihadapi oleh siswa selama proses penyampaian materi tersebut berlangsung. Hamalik mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru oleh siswa, serta membangkitkan motivasi belajar siswa, bahkan mampu membawa pengaruh psikologi terhadap siswa. Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah untuk memperlancar interaksi antara guru dengan siswa, sehingga diharapkan pembelajaran bisa berjalan secara efektif dan efisien. Sedangkan secara lebih khusus, ada beberapa manfaat yang lebih rinci. Kem dan Dayton misalnya. Mereka mengidentifikasi beberapa manfaat media pembelajaran. Adapun manfaat media pembelajaran, menurut Kem dan Dayton, ada 8 macam. Yang pertama, yakni penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Maksudnya, melalui media, penafsiran yang beragam dapat direduksi dan disampaikan secara seragam. Setiap siswa yang melihat atau mendengar uraian tentang suatu ilmu melalui suatu media yang sama akan menerima informasi yang sama persis seperti yang didapatkan oleh teman-temannya. Yang kedua, proses belajar dan mengajar menjadi lebih jelas dan menarik. Penggunaan media dapat membangkitkan keingintahuan siswa, merangsang mereka untuk berinteraksi dan menyentuh objek kajian pembelajaran, membantu siswa untuk mengkonkretkan sesuatu yang abstrak. Secara ringkas, adanya media pembelajaran dapat membantu guru dalam memanage kelas agar kondisi kelas bisa berjalan secara aktif dan suasana pembelajaran tidak berlangsung secara membosankan atau monoton. Yang ketiga, proses belajar siswa menjadi lebih interaktif. Jika dirancang dan dipilih dengan benar, media pembelajaran dapat membantu guru dan siswa melakukan komunikasi dua arah. Bayangkan jika tidak ada media, guru mungkin berbicara satu arah kepada siswa. Namun dengan adanya media, guru dapat mengatur kelas sehingga kelas bisa berjalan secara aktif. Ada interaksi antar guru, ada stimulus dan respon di antara keduanya. Jadi bukan hanya guru saja yang aktif, tetapi juga peserta didik. Yang keempat, yakni efisiensi dalam waktu dan tenaga. Seringkali terjadi, para guru terpaksa menghabiskan waktu cukup banyak untuk menyampaikan materi pembelajaran. Padahal hal ini tidak perlu terjadi apabila guru mau menggunakan media pembelajaran dalam proses penyampaian materi. Yang kelima, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan. Penggunaan media pembelajaran tidak hanya membuat proses pembelajaran menjadi lebih efisien, tetapi juga mampu membantu siswa untuk menyerap materi yang diajarkan secara lebih mendalam dan utuh. Yang keenam, proses pembelajaran dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Media pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja tanpa bergantung pada kehadiran seorang guru. Di pembelajaran daring ini misalkan, guru bisa menggunakan media pembelajaran jenis audiovisual, yakni video. Dengan adanya video tersebut, siswa bisa belajar di mana saja dan kapan saja mereka mau tanpa bergantung pada kehadiran seorang guru. Siswa bisa belajar dengan cara memutar video serta memahami video yang telah disediakan oleh guru tersebut. Yang manfaat media pembelajaran yang ketujuh, yakni meningkatkan sikap positif siswa terhadap bahan ajar dan proses belajar. Dengan menggunakan media pembelajaran, proses belajar mengajar menjadi lebih menarik serta
dapat meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap ilmu pengetahuan dan proses pencarian ilmu itu sendiri. Manfaat media pembelajaran yang terakhir, yakni peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif dan produktif. Jika menggunakan media pembelajaran, guru tidak perlu mengulang-ulang penjelasan mengenai materi yang akan disampaikan. Dengan begitu, guru dapat mengurangi uraian verbal atau uraian lisan dan dapat memberikan perhatian yang lebih kepada aspek-aspek yang lain. Selain itu, peran guru juga tidak lagi menjadi sekedar pengajar, tetapi juga bisa menjadi konsultan, penasihat, bahkan guru juga bisa bertindak sebagai manajer dalam proses belajar mengajar. Untuk menemukan langkah-langkah prosedur pemilihan media yang efektif dan efisien serta menyenangkan tentu menjadi dambaan dan kebutuhan untuk pembelajaran. Untuk mendapatkan media tersebut diperlukan beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Di antaranya dalam pemilihan media. Tidak ada suatu media yang sempurna yang dapat digunakan dalam semua situasi, semua karakteristik siswa, dan semua mata pelajaran. Namun, media sifatnya kondisional dan konstekstual sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini, pendekatan yang ditempuh adalah mengkaji media sebagai bagian integral dalam proses pendidikan yang harus memperhatikan beberapa komponen, di antaranya yang pertama, instructional goals, yaitu tujuan instruksional apa yang akan dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Tujuan instruksional umum atau disingkat dengan TIU, dan tujuan instruksional khusus disingkat dengan TIK. Bisa dianalisis media yang cocok untuk mencapai tujuan tersebut. Jika dikaitkan dengan kurikulum berbasis kompetensi, maka harus memperhatikan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Yang kedua, instruksional content atau materi pembelajaran, yaitu bahan atau kajian apa yang akan diajarkan pada program pembelajaran tersebut. Pertimbangan lainnya dari bahan atau pokok bahasan tersebut, sampai sejauh mana kedalaman yang harus dicapai. Dengan demikian, kita bisa mempertimbangkan media apa yang sesuai untuk penyampaian bahan tersebut. Yang ketiga, learner karakteristik atau familiaritas media dan karakteristik siswa, yaitu mengkaji sifat-sifat dan ciri media yang akan digunakan dikaitkan dengan karakteristik siswa, baik secara kuantitatif atau jumlah maupun kualitatif atau kualitas, ciri, dan kebiasaan lain dari siswa terhadap media yang akan digunakan. Yang keempat, media selection. Adanya sejumlah media yang bisa diperbandingkan karena pemilihan media pada dasarnya
adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah media yang ada ataupun yang akan dikembangkan. Yang kelima, model flowchart. Yang kelima, model flowchart. Biasanya model ini digunakan untuk penentuan akhir dalam pemilihan media pembelajaran. Yang keenam, model matriks. Model ini biasanya digunakan sebagai penguat penentuan akhir pemilihan media pembelajaran. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu model checklist. Model ini biasanya digunakan untuk meneliti kesesuaian pemilihan media pembelajaran. Macam-macam media pembelajaran. Yang pertama ada menurut Rudy Birch ada 7 klarifikasi media, yakni yang pertama ada audiovisual gerak, ada audiovisual diam, ada audio semi bergerak, ada media visual bergerak, ada media visual diam, ada media audio, yang terakhir ada media cetak. Contoh-contohnya dari media audiovisual bergerak yakni ada film bersuara, film televisi dan animasi. Dari media audiovisual ada contohnya yakni slide. Yang ketiga audio semi bergerak. Contohnya yakni tulisan bergerak dan bersuara, biasanya ada pada slide. Yang keempat ada media visual bergerak, contohnya film bisu. Yang kelima ada media visual diam, contohnya slide bisu, halaman cetak dan foto. Yang keenam ada media audio, contohnya radio, telepon, dan pita radio. Dan yang terakhir ada media cetak, contohnya buku dan modul. Dan yang kedua ada macam-macam media pembelajaran menurut Anderos. Beliau mengelompokkan 10 golongan media pembelajaran yang dicantumkan di dalam bukunya, yakni ada audio, ada cetak, ada audio cetak, ada proyeksi visual diam, ada proyeksi audio, ada visual diam, ada audio visual gerak, ada objek fisik, manusia dan lingkungan, dan yang terakhir ada komputer. Dan macam-macam, dan contoh-contohnya dari media pembelajaran tersebut. Di audio ada contohnya kaset audio, siaran radio, CD, dan telepon. Dicetak, di media pembelajaran cetak ada contohnya buku pelajaran, modul, brosur, leaflet, dan gambar. Pada media pembelajaran audio cetak, contohnya yakni kaset audio yang dilengkapi dengan bahan tertulis. Dan di media pembelajaran proyeksi visual diam ada overhead transparan atau biasanya disingkat dengan OHT, dan film bingkai atau slide. Di media pembelajaran proyeksi audio ada film bingkai atau slide yang bersuara. Dan di media pembelajaran visual diam contohnya yakni film bisu. Dan di media pembelajaran audio visual bergerak contohnya film gerak bersuara, video atau VCD, dan televisi. Di media pembelajaran objek fisik ada contohnya benda nyata, objek, dan spesimen. Dan di media pembelajaran manusia dan lingkungan ada contohnya yakni guru, pustakawan, atau laboran. Di media pembelajaran komputer yang terakhir ada CAI atau Computer Assisted Instruction atau pembelajaran berbantuan komputer atau CMI, Computer Managed Instructional. Dari kedua penjelasan dari para ahli tersebut bisa saya simpulkan bahwa macam-macam media pembelajaran ada 5, yakni media visual, media audiovisual, multimedia, dan yang terakhir ada media realita. Dari media visual yakni media yang hanya bisa dilihat saja seperti foto, gambar, poster, kartun, dan grafik. Dan di media audio yakni media yang hanya dapat didengar saja tanpa bisa dilihat. Contohnya yakni
kaset audio, MP3 atau radio. Dan yang ketiga ada media audiovisual. Media audiovisual yaitu media yang bisa dilihat dan didengar. Contohnya film bersuara, video, televisi, dan sound slide yang bersuara. Dan yang keempat ada multimedia. Pasti multimedia itu, multimedia adalah media yang menyajikan unsur media secara lengkap dan menjadi audiovisual dan animasi. Contohnya yakni program animasi, kartun, video animasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada media realita. Media realita yakni media yang nyata yang ada di lingkungan alam, baik digunakan dalam keadaan hidup maupun sudah diawetkan. Contohnya ada binatang, spesimen, dan herbarium. Dan berikut sudah saya jelaskan tentang macam-macam media pembelajaran.